kadar air nih banyak yang masih salah persepsi nih. Iya. Kadang ada yang bilang, oh saya mau nyari softline yang kadar air tinggi Tinggi. dong. Belinya online. Kita nggak tahu aman apa enggak. Jadi sebetulnya kalau di optik Melawai sebetulnya bisa dicek, bisa dilihat apakah mata kita ini termasuk yang air matanya sedikit atau air matanya banyak. Halo teman-teman Optik Melawai semua, balik lagi bersama saya Diki dan partner saya Pak Abe. Kami Yes. adalah optometris dari Optik Melawai. Pak Abe, ini bagi mereka yang minusnya tinggi, sekarang banyak tuh kalau saya lihat ya pasien-pasien kita tuh minusnya tinggi-tinggi tuh. Benar. Mulai dari anak-anak sampai remaja tinggi-tinggi sekali. Alhasil apa? Lensanya tebal, ya kan? Pasti. Nah, nggak sedikit dari mereka mengeluhkan bahwa nggak pede kalau pakai kacamata yang tebal-tebal, Pak Abe. Benar. Nah, kita bisa menggunakan sebenarnya lensa kontak atau soft lens atau hard lens juga boleh sebagai salah satu dari opsi untuk mengatasi ketebalan pada lensa kacamata ya Pak B. Nah, tapi Pak Diki mesti hati-hati ya kalau kita salah pilih lensa kontak justru bahaya banget loh. Apalagi ini lensa kontak kan akan nempel, akan masuk di mata kita. Jadi makanya kita harus tahu nih Pak Diki, kita akan bahas bagaimana tips memilih lensa kontak yang baik dan aman untuk mata kita Pak Diki. Ya, terutama buat kita yang sering belanja online. Betul, betul. Kalau belanja di Optik Melawai pasti disaranin oleh optometrisnya. Pasti. Dan barang yang kita jual, soft lens yang kita jual, lensa kontak yang kita tawarkan sudah pasti resmi dan terjamin keamanannya. Nah, yang jadi bingung adalah buat kalian yang suka belanja online nih. Sekarang banyak Pak Abi, terutama lensa kontak yang warna ya, belinya online. Kita nggak tahu aman apa enggak. Dari mana asalnya ya, sumbernya. Siapa yang bikin, bahannya apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua perlu diketahui bahwa soft lens atau lensa kontak itu adalah medical device Pak Abi. Jadi alat medis gitu. Jadi harus ada izin edar dari Kemenkes. Itu yang harus dicek. Nah, kalau contohnya deh, solution ini kan untuk perawatan lensa kontak ya. Ini juga ada Kemenkesnya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman ya nanti ada Kemenkes RI-nya nomor berapa. AKL berapa. Ini adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI terhadap bahan ini, material ini, semua kandungannya. Ini udah aman buat mata kita. Begitu juga dengan soft lens Pak Abe. Makanya pastikan kalau kalian harus beli online, informasi tersebut harus ada. Gitu. Bener Pak Diki, jadi memang kalau udah ada izin AKL, baik solution maupun lensa kontak seperti Illustro O2 Astigmat ini ya, ini udah pasti aman karena sudah dijamin oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ini ya, jadi pastikan biar aman juga legal Pak Diki ya. Ini ada mencantumkan izin edar, baik pembersih lensa kontak maupun lensa kontak sendiri biar kita juga nyaman, aman mata kita dari segala risiko-risiko penggunaan lensa kontak Pak Diki ya. Biasanya risiko yang paling sering tuh kalau bahannya tuh tidak aman, biocompatible, betul. Tidak cocok untuk organ mata kita, bisa menyebabkan iritasi atau bahkan infeksi yang berat Pak Abi. Makanya sangat penting informasi dari nomor AKL Kemenkes ini tercantum dan di produk yang akan kita beli ya, pastikan itu. Karena jangan main sama mata karena itu adalah organ vital yang letaknya di luar tubuh. Kita pasangin, kita tempelin soft lens. Nah, kita harus aware, harus sadar materialnya terbuat dari apa. Harus aman buat tubuh kita. Gitu Pak. Ya, benar juga Pak Diki ngomongin material, ini juga mesti harus mencantumkan bahannya apa. Apakah bahannya hema atau silikon hidrogel dan juga kadar airnya juga harus tercantum. Jangan sampai kita nggak ngerti berapa ya kadar air lensa kontak ini ya. Jadi semua deskripsi produk ini ada di kemasannya. Nggak ada yang diumpet-umpetin, nggak ada disembunyiin. Semuanya ada ya Pak Diki. Ada Pak Abi, produk yang polosan, cuma nyebutin mereknya doang, nggak ada isinya apa. Gitu. Pernah lihat nih, tapi dari online. Dari online. Pak Abi beli yang online? Enggak sih, enggak. Ini sebagai detektif ya. Iya. Oke. Bahan-bahan yang Pak Abi sebutkan tadi itu ramah terhadap tubuh kita. Betul. Kalau udah ada nomor Kemenkesnya udah pasti udah dicek itu layak digunakan di tubuh manusia. Ya, pastinya. Nah, yang berikutnya selain dari nomor AKL tadi atau nomor Kemenkes, kita juga harus cek kadaluarsa atau expiry date-nya. Nah, itu pasti tertera di solution juga begitu nih Pak. Biasanya di bagian bawah atau di bagian atas dari penutupnya di lensa kontak pun kalian bisa cek expiry date-nya kapan gitu ya. Biasanya kalau di Optik Melawai Pak Abe cukup terjamin karena semua produk kita baik lensa kontak maupun solutionnya kalau 6 bulan sebelum expired udah ditarik. Udah di recall. Kita udah ganti dengan yang expiry date-nya lama gitu ya. Tapi tetap aja harus
detail, harus Ya. cek, kita sebagai konsumen harus teliti itu. Nah, ngomongin expired date, Pak Diki mau ingetin bahwa expired date yang dicantum di sini kalau belum dibuka. Kalau udah dibuka, seperti Solution udah dibuka, hanya 90 hari 3 bulan. Nah, kalau softline juga sama. Kalau softline-nya nih expired date-nya tahun 2032, tapi lensa kontaknya bulanan, udah dibuka ya hanya sebulan gitu loh. Jadi expired date yang tercantum di kemasan hanya sebelum dibuka. Kalau udah dibuka ya mengikuti dengan jadwal pemakaian lensa kontak tersebut ya. Nah, Itu Pak Abe bedanya. selain itu tadi Pak Abe mention cek juga materialnya apa, Ya. kadar airnya berapa, kan gitu ya. Ya. Kadar air nih banyak yang masih salah persepsi nih. Iya. Kadang ada yang bilang, oh saya mau nyari softline yang kadar air tinggi, Tinggi, dong. ya. Emang kenapa Mbak? Karena mata saya cepat kering. Waduh. Ya, makin kering dong ya. Kering dong ya. Nah, coba gimana Pak Abe? Mungkin Pak Abe Nah, ada tips nih. jadi sebetulnya kalau di optik Melawai sebetulnya bisa dicek, bisa dilihat apakah mata kita ini termasuk yang air matanya sedikit atau air matanya banyak. Dari pengetahuan dari tes tersebut kita bisa milih nih Pak Diki. Kalau matanya cenderung kering harusnya pakai yang kadar airnya rendah. Kenapa Pak Biar Abe? nggak cepat kering karena kan diambilin sama si bahan lensa kontak itu. Nah kalau memang air mata kita cukup banyak, ya mau pakai yang tinggi, pakai yang rendah, ya masih aman Pak Diki. Jadi salah persepsinya gini, kalau air mata saya sedikit harus pakai yang Yang banyak banyak. dong, kan gitu ya. Kebalik ya. Jadi biar lembab mulu. Nah, justru terbalik nih teman-teman. Ingat bahwa soft lens itu atau lensa kontak itu tidak memproduksi Ya. air. Water content yang tertera di kemasannya artinya adalah kandungan air yang diperlukan si soft lens tersebut untuk mempertahankan parameternya. Ya. Jadi kalau udah di mata, ya dia ngambil dari mana water contentnya? Ya dari air mata. Ya. Jadi seperti Pak Abi bilang tadi, kalau memang air mata kita cukup, itu bebas mau pakai yang high water content ataupun low water content silakan. Ya. Tapi kalau air matanya cenderung sedikit atau ada gangguan atau ke arah dry eye, sebaiknya menggunakan yang low water Water content content. atau kadar air rendah. Nah, ini biasanya urusan si optometrisnya Ya, yang benar ya, milih. nentuin ya. Nah, Pak Diki juga ada beberapa pertanyaan dari netizen nih. Kalau lensa kontak atau solution kadang suka bikin alergi apa enggak sih ya? Nah, tadi Pak Diki udah mention di awal bahwa kalau udah ada izin edar dari AKL itu pasti bahan-bahannya udah biocompatible. Jadi memang sedikit muncul alergi. Cairan juga sama. Ya. Tapi kalau mau nyoba ya mesti dicoba dulu ya pasangin. Kalau emang nggak cocok, meta merah berarti emang alergi dengan bahan ini. Nah, Tapi itulah so far kelebihannya ya beli di optik. betul Kita ada dicoba izin. dulu, apalagi di optik mall kita selalu kasih trial Trial free dulu. yang fresh trial. Jadi sebelum Anda membeli pastiin dulu Coba ini dulu. cocok nggak, reaksinya sama tubuh gimana gitu. Benar. Coba kalau online boro-boro Ya, gua nggak kasih bisa. free trial, nggak bisa. Makanya kalau beli soft lens sih lebih baik Idealnya datang ke optik, dicek dulu layak nggak memakai lensa kontak, sama dipilihin nih solution Ya. dan lensa kontak yang cocok sesuai dengan gaya hidup kita, sesuai dengan kondisi mata kita ya Pak Diki ya. Betul Oke. sekali, Pak Abi. Mm-mm. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan tetap mempertahankan mata kita tetap sehat walaupun harus berkacamata ataupun menggunakan lensa kontak ya. Apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kacamata, lensa kontak dan juga kesehatan mata, jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk share, like, dan juga tuliskan komentar kalian kira-kira topik apa lagi yang kita bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa Cek akurat, mata sehat. Dah.